Kenapa saya nekat misalnya untuk, saya tidak takut itu mengibarkan bendera Israel. Saya bukan bicara Yahudi sama Zionis, saya tidak takut. Apapun risikonya saya akan tempuh. Kembali lagi, saya bukan cari salib, karena itu adalah pergumulan saya. Maka saya lawan itu Kapolres jika perlu, Kapolri sekalipun, jika perlu Jaksa Agung sekalipun saya akan apa itu masalah Menlu Permenlu nomor 3. Bila perlu situ siapa itu si cawapres si Sontoloyo itu yang selalu mengatakan Indonesia bisa maju kalau bersama keislaman. Itu adalah Menko Polhukam Sontoloyo itu. Saya mulai dari sekarang nggak begitu respect melihat beliau itu ya. Juga itu wakil presiden. Saya katakan Anda berdua adalah sebagian daripada bangsa Indonesia yang anti Pancasila. Ya. Selalu saya katakan itu. Jadi jangan kita meniru yang dua ini. Ajarkan yang baik kepada masyarakat. Ajarkan yang benar kepada masyarakat. Cerdaskan masyarakat. Jangan bodohi. Kalau Anda mau jadi cawapres yang benar, bicara yang benar. Kalau Anda ingin berkuasa, tempuhlah cara yang baik. Jangan menghalalkan segala cara. Ilmu Anda yang profesor sampai selangit bagi saya itu nothing. Nothing, tidak ada gunanya. Buang itu. Karena Anda sudah membodohi rakyat Indonesia ini. Dan Anda menghancurkan masa depan Indonesia. Kalau saya kaitkan, sama dengan ini orang-orang yang Kristen yang sebagian yang selalu antisemitik kepada Yahudi. Siapa yang sekarang membela ini orang Yahudi ini? Saya nggak ngerti gitu kan. Terus kita bilang apa salah mereka? Apa salah mereka di Yahudi? Kan nggak ada. Oh, mereka menyalibkan Tuhan. Apa urusanmu? Tuhan aja nggak protes kok situ protes kan gitu kira-kira. Karena sudah dinuatkan begitu. Nah. Baik, terima kasih Pastor Jang, Pastor Paul Jang juga yang lain-lain ya. Saya mau menyampaikan dua hal. Ya, yang dua hal ini, satu hal adalah merupakan pertanyaan dan yang bermuara kepada bagaimana sebenarnya supaya di si Israel ini ya terframing macam-macam dengan perkataan Yahudi lah, Zionis lah atau apalah kan gitu. Nah, saya mulai dari yang pertama. Kalau saya Pak Tedia sama teman-teman yang lain, maaf, saya di dalam memandang atau kekristenan ini, menjalankan kehidupan kekristenan ini, saya tidak pernah percaya 100% kepada khotbah-khotbah pendeta ya di Indonesia inilah khususnya. Pastor Paul lain dulu ya. Saya tidak pernah percaya itu. Tapi saya tidak memposisikan diri saya tidak pernah percaya 100%. Maka kalau saya beribadah ya berdoa sajalah supaya ini pendeta bicara yang benar. Tapi bukan berarti saya menjadi jahat kepada mereka. Itu posisi saya. Tuhan Yesus sudah berfirman, tidak seorang pun ya yang sempurna, yang berakal budi di dunia manusia tidak ada. Semua sudah rusak. Ya, sudah rusak. Jadi pada posisi itu saya bukan menghakimi, kan? Tidak boleh menghakimi kita. Nah, di dalam posisi itulah saya mengkritisi sikap daripada para teolog yang dokter lah atau apalah itu segala macam, sampai mereka itu melegalkan antisemitik itu dalam pikirannya dan itu menulari para umatnya. Ini sesuatu saya pikir yang sangat jauh menyimpang daripada ajaran kekristenan yang sesungguhnya. Mengasihi dan menghakimi bukan posisi kita itu, tetapi yang dilakukan di dalam sejarah gereja itu yang banyak dilakukan sehingga banyak antisemitik terhadap dan sebagainya ya. Dan di kisah para rasul itu juga kita banyak kita baca itu bagaimana non Yahudi dengan Yahudi yang berseteru ini segala macam, bagaimana Paulus dan Timotius menyelesaikan itu dengan baik secara musyawarah sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itu kalau saya di dalam menyikapi, jadi saya sangat menyesalkan misalnya yang menyesalkan begini, tapi udah fakta lah ya, tidak perlu kita ulang. Dan seperti yang dikatakan Pastor Paul, berdasarkan fakta dan pengetahuan kita di masa lalu, kita bagaimana untuk membuat lebih baik ke depan, walaupun kita ini orang kecil, ya kan? Jangan dilanjutkan lagi itulah. Keselamatan itu kan hanya melalui Tuhan Yesus Kristus, bukan menghakimi. Jadi jangan merasa diri paling sempurna di dunia ini. Nggak ada itu kan. Nah, itu sikap saya, Pak. Jadi saya hanya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, melakukan apa yang dikatakan, firmankan, mengasihi sesama. Titik. Ya kan? Tidak boleh, jangan menghakimi. Hakim itu bukan posisi kita.
Nah, jadi itu yang saya katakan, saya tidak begitu saja percaya terhadap khotbah-khotbah daripada pendeta-pendeta di Indonesia. Ya. Tapi back to Bible. Back to Bible, baca secara cermat itu Bible, kalau kita pelan-pelan dari kejadian sampai bolak-balik terus semua, dia akan berbicara sendiri kepada kita. Tetapi jangan menghakimi itu para pendeta, nggak boleh. Itu yang pertama, Pastor Paul. Nah, yang kedua adalah saya berpikir-pikir ya betapa malangnya nasib Yahudi ini. Nah, Yahudi lah saya katakan. Ada perbedaan yang sangat signifikan antara Israel dengan Yahudi. Mestinya begitu. Ya, Israel itu tidak sama dengan Yahudi. Kemudian muncul lagi kata-kata Zionis, muncul lagi kata-kata Zionisme seperti yang digunakan Sinwar tadi, Zionis. Nah, yang saya pertanyakan adalah, atau yang saya sesalkan, kenapa tidak ada penjelasan ilmiah atau yang sangat bisa dipertanggungjawabkan apa itu Yahudi, apa itu Zionis, apa itu Israel. Ya kan? Kalau kita bicara dari sisi Alkitabnya, Israel itu kan adalah nama yang diberikan kepada Yakub. Ya kan? Itu pemberian nama yang diberikan oleh malaikat kepada Yakub. Jadi bukan nama sembarang itu Israel itu kan. Yang kedua, Yakub atau yang disebut Israel itu adalah mempunyai 12 anak. Nah, Yahudi ini sebenarnya Yehuda, apakah ke-12 anak itu atau hanya Yehuda atau si Yehuda ini? Tetapi kalau kita lihat praktik keagamaan di Israel, yaitu bahwa Yahudi ini pada umumnya menduduki jabatan-jabatan yang sangat penting di sinagog-sinagog sebagai ahli Alkitab, ahli Taurat dan lain sebagainya. Nah, kita tahu bahwa yang ditugaskan oleh Allah di Perjanjian Lama yang mengurusi sinagog dan lain sebagainya adalah Harun. Ya, Harun ini keturunan Lewi. Musa itu adalah urusan duniawi lah, ya kan? Jadi keturunan Harun adalah dari suku Lewi kan, Lewi dia ini. Nah, apakah jadi ini kan kalau kita kaitkan terus sejarah berjalan terus sampai di Perjanjian Baru, yang menjadi tokoh agama atau tokoh ahli Taurat, ahli Farisi atau ide Farisi sama apalagi Farisi satu istilahnya itu lagi apa? Saduki. Apakah ini adalah keturunan Lewi? Kok mereka disebut Yahudi gitu loh? Apakah Yahudi berasal dari kata Yehuda? Nah, saya yang menarik adalah negara ini disebut Israel, bukan negara Yahudi gitu. Dan angkatan perangnya juga disebut Israel Defense Force, IDF, bukan Yahudi Defense Force. Tetapi ketika orang menggunakan selalu memframing dia Yahudi lah, Zionisme lah, kenapa tidak ada upaya daripada ya orang-orang kita teolog atau Kristen itu untuk meluruskan itu? Kemungkinan adalah otak dan hatinya masih dikuasai antisemitik tadi. Tetapi kan tidak semua begitu orang Kristen, Pak. Mestinya yang sedikit ini harus berupaya untuk meluruskan itu. Kalau saya cari jurnal itu ya, jurnal Yahudi, yang paling banyak memberikan yang menulis dalam jurnalisme itu adalah yang berlatar belakang Muslim, Islam gitu. Ini bagaimana gitu. Jadi bagi saya si Yahudi ini ya, kalau suku ya Pak ya, saya sangat prihatin mengapa nasib kalian jadi begitu, ya kan? Betul, mereka yang menyalibkan Tuhan Yesus, menyalibkan karena mungkin mereka adalah karena tokoh agama kan, tokoh agama mereka itu, ya di mahkamah agama kan mereka yang berkuasa di situ. Nah, itu yang menjadi keprihatinan saya, dan dalam keprihatinan itu terpanggil bagaimana kita bisa ya meluruskan lah walaupun kecil-kecil begitu Pastor Paul. Terima kasih, ini menjadi pergumulan bagi saya, dan itulah kenapa saya nekat misalnya saya tidak takut itu mengibarkan bendera Israel. Saya bukan bicara Yahudi sama Zionis, saya tidak takut. Apapun risikonya saya akan tempuh. Kembali lagi, saya bukan cari salib, karena itu adalah pergumulan saya. Maka saya lawan itu Kapolres, jika perlu Kapolri sekalipun, jika perlu Jaksa Agung sekalipun, saya akan masalah Permenlu nomor 3. Bila perlu si cawapres si Sontoloyo itu yang selalu mengatakan Indonesia bisa maju kalau bersama keislaman. Itu adalah Menko Polhukam Sontoloyo itu.
Saya mulai dari sekarang nggak begitu respect melihat beliau itu ya. Juga itu wakil presiden. Saya katakan Anda berdua adalah sebagian daripada bangsa Indonesia yang anti Pancasila. Ya. Selalu saya katakan itu. Jadi jangan kita meniru yang dua ini. Ajarkan yang baik kepada masyarakat. Ajarkan yang benar kepada masyarakat. Cerdaskan masyarakat. Jangan bodohi. Kalau Anda mau jadi cawapres yang benar, bicara yang benar. Kalau Anda ingin berkuasa, tempuhlah cara yang baik. Jangan menghalalkan segala cara. Ilmu Anda yang profesor sampai selangit itu bagi saya itu nothing. Nothing, tidak ada gunanya. Buang itu. Karena Anda sudah membodohi rakyat Indonesia ini. Dan Anda menghancurkan masa depan Indonesia. Kalau saya kaitkan, sama dengan ini orang-orang yang Kristen yang sebagian yang selalu antisemitik kepada Yahudi. Siapa yang sekarang membela ini orang Yahudi ini? Saya nggak ngerti gitu kan. Terus kita bilang apa salah mereka? Apa salah mereka di Yahudi? Kan nggak ada. Oh, mereka menyalibkan Tuhan. Apa urusanmu? Tuhan aja nggak protes, kok sudah protes kan gitu kira-kira. Karena sudah dinuatkan begitu. Nah, inilah menjadi pergumulan saya, Pak ya, nggak tahu yang lain-lain. Maka mari kita gumuli. Ini adalah saya bicara dari aspek humanity, kemanusiaan. No more, no less. Terima kasih, Pastor Paul juga yang lain-lain. Ini suatu diskusi yang menarik. Saya pikir nanti suatu sesi kita akan lakukan ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Lanjut, Pak Robert. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.